Halo, jumpa lagi di channel PUED Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu cara penerapan basis 2 untuk problem solving. Jika Anda belum paham tentang basis 2, Anda bisa lihat video tutorial sebelum video ini. Yuk, tonton terus sampai habis. Kalau Anda sedang belajar pemrograman, atau Anda sedang mencari pekerjaan, sedang apply ke perusahaan-perusahaan yang di bidang pemrograman, siapa tahu waktu sesi interview dalam pekerjaan Anda mendapat pertanyaan tentang bagaimana caranya penerapan basis 2 untuk problem solving. Ini adalah salah satu contoh penerapan basis 2 untuk problem solving, yaitu kasus dalam Pesta Sang Raja. Ada beberapa fakta dalam kasus Pesta Sang Raja ini. Yang pertama adalah pestanya akan dimulai 90 menit lagi. Jadi tamu-tamu dari kerajaan lain akan datang untuk menghadiri pesta. Lalu fakta yang kedua adalah selama proses pengumuman akan ada party, lalu menyebar undangan dan menyebarkan informasi ke kolega kerajaan. Raja ini mendapat donasi total itu adalah 1000 botol anggur. Ya, ini fakta yang kedua ya. Nah, menurut info intelijen dari kerajaan, ini menjadi fakta yang ketiga, ternyata dari 1000 botol itu tepat 1 botol memiliki racun yang mematikan. Dan racunnya akan bekerja kurang lebih 50-60 menit. Jadi tidak bisa dipastikan 50 menit langsung mati atau 60 menit. Jadi antara 50-60. Sehingga tidak ada yang tahu racun ini bereaksinya kapan. Lalu fakta yang keempat, Raja melihat di tahanan ada 10 orang tahanan yang dimiliki oleh kerajaan saat itu. Nah, Anda sekarang berada di posisi sebagai problem solver untuk masalah kasus ini. Bagaimana Anda bisa membantu sang raja untuk bisa menemukan 1 botol yang beracun tersebut sehingga itu botol bisa disingkirkan sehingga tidak diikutkan ke dalam pesta. Karena kalau botol beracun itu sampai ikut di dalam pesta dan diminum oleh raja-raja lain dari kerajaan lain, itu bisa membuat perang antar kerajaan karena pasti akan ada yang mati ya gara-gara racun itu. Gimana solusi Anda untuk membantu raja yang sedang kebingungan menemukan 1 botol yang beracun? Mari kita lihat berikutnya ya. Anda boleh membuat asumsi. Ya, Anda misalkan asumsinya untuk menemukan botol yang beracun Anda sebutkan, oh kalau 10 tahanan itu mati semua, maka botol nomor 100 yang beracun dan seterusnya. Jadi Anda bebas membuat asumsi tergantung dari situasi setelah tahanan-tahanan tersebut yang akan dijadikan kelinci percobaan ya, meminum botol racunnya. Tugas Anda adalah sebagai problem solver membantu sang raja untuk menemukan secara spesifik tepat 1 botol yang mana yang beracun. Jadi Anda tidak boleh menyebutkan range, oh antara 500 sampai 1000, tidak boleh. Anda harus menyebutkan tepat 1 botol. Diasumsikan sekali minum, jadi tahanan ada 10 orang tadi, sekali minum dianggap tidak dihitung waktunya ya, jadi minumnya cepat gitu ya. Jadi 1000 botol itu kalau Anda bagi-bagi ke dalam 10 orang tahanan, ya minumnya mereka cepat begitu, tidak dihitung waktunya. Yang dihitung adalah waktu virus itu bereaksi antara 50 sampai 60 menit. Jadi nggak tahu juga yang mana yang bereaksinya. Bisa 50 menit bereaksi atau 51 menit bereaksi dan seterusnya. Sekarang tugas Anda untuk memikirkan bagaimana menjadi problem solver untuk kasus Pesta Sang Raja ini. Mari kita lihat bareng-bareng solusinya ya. Saya telah membuatkan simulasinya di dalam Microsoft Excel. Kunci yang pertama adalah bagaimana kita menomori botol anggurnya. Saya menomori botol anggurnya dari 0 sampai 999. Ya, saya melibatkan angka 0 ini. Memang disengaja untuk nomor botolnya. Jadi botol ke 0 sampai botol ke 999. Lalu saya juga menomori tahanannya yang dimiliki kerajaan itu dengan nomor 0 sampai 9. Ya, tahanan yang ke 0 ini maksudnya mewakili 2 pangkat 0. Jadi mewakili angka 1. Tahanan yang ke 1 itu mewakili angka 2 pangkat 1. Oke, sedangkan tahanan kedua mewakili angka 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat 9. Jelas ya, jadi penomoran awal untuk botol anggur dan penomoran untuk tahanannya ini sangat berpengaruh. Jika Anda belum paham betul tentang basis 2, Anda bisa lihat video tutorial sebelum video ini.
Lalu kembali ke video ini ya, karena ini membutuhkan pengetahuan tentang basis 2 alias biner. Nah, Anda lihat di sini. Tahanan yang pertama itu mewakili angka 1, tahanan yang kedua mewakili angka 2 sampai angka 512 ya. Ini punya arti. Setelah kita menomori botol anggurnya dan tahanannya, langkah berikutnya yang cukup strategis adalah cara Anda membagi botol tersebut kepada 10 orang tahanan. Ya, Anda harus mengikuti cara basis 2 saat membagi botol tersebut kepada 10 tahanan. Jadi 10 tahanan ini jadi kelinci percobaannya, kita coba untuk meminum 1000 botol tadi ya, dibagi-bagi gitu ya. Cara baginya seperti ini. Tahanan nomor 0 itu mewakili angka 1. Dia akan saya minta untuk minum 1 botol, yaitu botol ke-0, lalu skip 1 botol. Ya, karena dia mewakili angka 1 artinya minum 1 botol, skip 1 botol. Minum, skip, demikian seterusnya sampai saya buat simulasinya sampai angka 100. Jadi minum, skip, karena dia mewakili 1 botol ya, karena nomor 1 ya, maksudnya 2 pangkat 0 ini. Lalu tahanan kedua mewakili angka 2, karena 2 pangkat 1, maka dia wajib minum 2 botol pertama, lalu skip 2 botol berikutnya. Minum 2 botol, skip lagi. Dan seterusnya sampai angka 100. Ini saya buat simulasinya sampai 100 karena 1000 terlalu banyak nanti ya. Berikutnya untuk tahanan nomor 2, karena dia mewakili angka 4, 2 pangkat 2, maka dia saya minta untuk minum 4 botol pertama, skip 4 botol, minum lagi 4 botol, skip 4 botol, dan seterusnya sampai angka 100. Ya, saya buat simulasinya sama sampai angka 100. Demikian juga sampai tahanan nomor 6, yaitu mewakili 2 pangkat 6 alias 64, dia saya minta untuk minum 64 botol pertama, lalu skip 64 botol, dan seterusnya ya. Setelah membagi botolnya, sekarang kita tinggal menunggu reaksi dari racunnya, maksimal 60 menit. Jadi masih ada waktu untuk bisa menemukan 1 botol yang beracun, botol nomor berapa. Jadi kalau cara membagi botol Anda keliru, itu juga bisa membuat Anda kesulitan menemukan botol yang beracun tepat 1 botol nomor berapa. Sekarang kita lihat nomor berapa botol yang beracun. Kita boleh bikin asumsi kan, misalkan begini. Kalau tahanan nomor 0 saja yang hidup, ya 1 karena basis 2 kan saya boleh ngisinya 1 atau 0 ya. Kalau hanya nomor 0 saja yang hidup, yang lain mati, seperti ini, maka bisa dipastikan ini adalah basis 2 ya, 00001, bisa dipastikan nilai desimalnya adalah 1. Saya buat besar biar Anda bisa melihat, ini jawabannya 1, karena cuma ini aja bitnya yang 1 ya. Maka Anda lihat ya, Anda lihat di simulasi ini, tahanan nomor 0, hanya 1 orang ini yang tidak minum botol nomor 1, yang lain minum. Berarti kalau tahanan nomor 0 saja yang hidup, yang lain mati, maka botol yang beracun adalah botol nomor 1. Misalkan asumsi berikutnya yang hidup adalah tahanan nomor 0 dan tahanan nomor 1. Jadi yang hidup 2 orang ya, tahanan nomor 0 dan nomor 1. Kalau saya translate ke basis 10, 00001, Anda perhatikan ya, 000011 ya, itu sama dengan 3. Ya, karena 2 pangkat 0 ditambah dengan 2 pangkat 1 ya. 3, berarti kita lihat di simulasinya, mereka berdua ini hanya tidak minum botol nomor 3. Yang lain minum. Tentu saja mereka berdua ini masih hidup karena dia tidak minum kan. Jadi kalau 2 orang tahanan 0 dan 1 hidup, maka botol yang beracun adalah botol nomor 3. Contoh lainnya lagi, bagaimana kalau tahanan nomor 6 juga hidup? Jadi tidak hanya tahanan nomor 0 dan 1, tapi tahanan nomor 6 juga hidup. Ya, kalau kita total 64 ditambah 2 ditambah 1 jadinya 67. Kita lihat ya. Botol nomor 67, Anda lihat di sini, botol nomor 67 itu tidak diminum oleh tahanan nomor 0, tahanan nomor 1 dan tahanan nomor 6. Itu sebabnya botol yang beracun adalah botol nomor 67. Karena mereka 3 orang yang hidup ini memang tidak minum, yang lainnya minum. Ya, Anda perhatikan ya, yang lainnya minum. Jadi
Untuk menemukan botol yang beracun, kita tinggal menunggu reaksi dari racun tersebut, tahanan mana yang mati, dari situ kita bisa simpulkan botol nomor berapa yang beracun. Ini adalah salah satu contoh penerapan basis 2, ada banyak sekali lainnya contoh penerapan basis 2 di dalam dunia IT. Paling tidak, semoga informasi ini membuka wawasan Anda, sehingga siapa tahu saat interview pekerjaan atau ada soal ujian, Anda mendapat soal seperti ini atau variasinya, Anda mengerti dan bisa menjawab. Paling nggak ada wacana ya, Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut atau Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau Anda terbantu dengan informasi yang ada di video ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Salam PUED.